Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Guru Walan. Hai anakku sekalian, bagaimana kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekalian, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa dan selalu menggunakan protokol kesehatan. Hari ini Pak Guru akan meneruskan materi tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 pembelajaran 3. Dalam materi ini kita akan membahas sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, memahami kalimat efektif, nanti diteruskan dengan tugas membuat kartu undangan ulang tahun. Yang ketiga, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Baiklah, anakku sekalian, untuk singkat waktu, kita simak saja presentasi berikut ini. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial KD 34 dan KD 44. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi ini, yang pertama kita akan bahas sejarah lahirnya Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara kita ya, itu Pancasila. Sementara lambang negara kita adalah burung Garuda. Sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei hingga 1 Juni 1945 membahas tentang rancangan dasar negara. Betul ya? Nih, Pancasila ya. Jadi, merancang dasar negara. Kira-kira apa sih itu isi dari Pancasila itu? Ya. Nah, ini ada beberapa yang mengusulkan isi dari Pancasila. Terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia seperti berikut. Nah, yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Ya, rumusan dasar negara dirumuskan. Pertama, pri kebangsaan, kedua, pri kemanusiaan, ketiga, pri ketuhanan, keempat, pri kerakyatan, dan kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian tokoh berikutnya adalah Profesor Dr. Mr. Supomo. Rumusan dasar yang dirumuskan ya, yaitu yang pertama persatuan, yang kedua keseimbangan lahir dan batin, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat keadilan rakyat, yang kelima musyawarah. Nah, itulah rumusan dasar negara yang dirumuskan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Dan terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, itu Insinyur Soekarno juga merumuskan dasar negara. Yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan tri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, inilah beberapa tokoh yang merumuskan dasar negara. Dari tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin merumuskan ini. Kemudian 31 Mei 1945, Profesor Mr. Supomo juga merumuskan. Hingga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga merumuskannya. Selanjutnya, kelima asas yang disusun oleh Insinyur Soekarno disebut Pancasila. Peristiwa tersebut melatar belakangi penetapan hari lahir Pancasila yang kini kita peringati setiap tanggal 1 Juni. Sebelum memulai sidang kedua BPUPKI, dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9 pada tanggal 22 Juni
1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, kira-kira apa nih rumusan dasar negara nih yang sudah diperbaiki ya? Terutama yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Nah, setelah mendapat beberapa perubahan, Pancasila sebagai dasar negara akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dituliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, inilah Pancasila yang sering kita baca di setiap upacara ya. Jadi sudah disahkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini adalah naskah aslinya. Nah, silakan buat reportasi ulang dalam video YouTube tentang sejarah Pancasila hingga pada channel YouTube masing-masing. Dikumpulkan paling telat minggu depan ya. Ini ada tugas untuk ilmu pengetahuan sosial ya. Jadi membuat sebuah reportasi ulang dalam video YouTube tentang sejarah Pancasila hingga pada channel YouTube masing-masing. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia KD 35 dan KD 45. Memahami kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Ada subjek, ada predikat, juga ada objek. Ya, gitu. Ini udah Pak Guru ajarkan ya, bagaimana membuat sebuah kalimat efektif. Perhatikan ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya PBUI ya, peneman ejaan bahasa Indonesia ya, peneman ejaan bahasa Indonesia umum. Ya. Serta cara memilih kata atau diksi yang tepat dalam kalimat. Nah, contoh kalimat tidak efektif atau salah. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Nah, kira-kira mana nih yang salah? Oh, ternyata kata dianya ada dua, ya. Ya kan? Ada dua nih, ya kan? Yang salah ini. Nah, dibuat efektif, artinya dihilangkan yang menunjukkan kata yang sama. Gitu. Yang tadinya karena dia sakit, dia tidak mau sekolah. Di sini efektifnya yang benar adalah karena sakit, dia tidak masuk sekolah. Kata dia di sininya dihilangkan, ya, gitu loh. Itu contoh kalimat efektif yang benar ya. Kemudian contoh kalimat tidak efektif lagi yang lainnya. Contoh, dia rajin berlatih agar supaya menang. Nah, kira-kira mana kalimat efektifnya? Mana yang kira-kira dikurangi? Di sini ada kata agar dan supaya nih, dua-duanya double ya. Jadi apa? Hilangkan saja kata supayanya. Gitu loh. Dia rajin berlatih agar menang. Oh. Ya. Nah, jadi tidak apa? Tidak dua kata yang sama artinya. Yang berikutnya, contoh kalimat tidak efektif yang lainnya. Yang salah. Para hadirin dimohon berdiri. Nah, ini tidak usah kata para, ya. Gitu loh. Ya, gitu loh. Jadi langsung aja hadirin dimohon berdiri. Paranya dihilangkan, ya. Gitu loh. Nah, itulah contoh-contoh kalimat tidak efektif yang salah. Itu kalimat efektif yang benar ya.
Nah, ini ada contoh sebuah surat ya. Contoh penggalan surat berikut. Yang terhormat orang tua siswa-siswi kelas 6 SDN Kaliasin di Dermaga, dengan hormat mengharap kehadiran Bapak Ibu dalam acara rapat komite SDN Kaliasin yang akan diselenggarakan pada hari tanggal Sabtu 19 Oktober 2022 waktu 08.00 tempat Aula SDN Kaliasin, keperluan sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Nah, itu ada garis titik-titik. Kalimat efektif yang tepat untuk penutup surat tersebut adalah kira-kira yang mana ya? Yo, ada A, atas kehadiran Bapak Ibu. B, terima kasih. C, kehadiran Bapak Ibu sekalian. D, atas perhatian Bapak Ibu dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Kira-kira mana nih yang kira-kira efektif kalimatnya? Ya, betul ya. Yang D ya. Atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Ya, atas kehadiran Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Nah, satu lagi, di sini ada surat undangan di bawah ini ya. Hari ini aku berulang tahun yang ke-12 titik-titik. Pesta ulang tahun akan diadakan pada hari Jumat 6 Januari 2014 pukul 16.00. Pesta ulang tahun diadakan di rumahku. Aku menunggu kehadiran teman-teman. Teman-teman datang ya, salam manis dia. Kira-kira kalimat efektif yang tepat untuk melengkapi surat undangan itu adalah kira-kira apa nih? Aku ingin melakukan ulang tahun bersama teman-teman semua. Aku akan mengadakan pesta ulang tahun bersama semua teman-teman sekalian. Kira-kira yang mana ya? Yo, ya, betul. Ya, yang D ya. Aku ingin merayakan ulang tahun bersama teman-teman ya. Aku ingin merayakan tahun bersama teman-teman ya. Gitu. Kalau ini gimana salahnya? Teman-teman ya semua bersama semua. Nah, semua juga nih ya kan, sekalian lagi ya kan, lagi bersama buat semua teman-teman ya, buat teman-teman saja, tidak usah perlu pakai apa, pakai semua lagi ya gitu. Nah, itulah ya contoh penggunaan kalimat-kalimat efektif di surat undangan ya, di surat undangan. Nah, tugas kamu sekarang adalah mendesain kartu undangan ulang tahun dengan aplikasi Canva ya, di print dan dikumpulkan. Ini bisa minggu depan kumpulkan ya. Itu caranya gimana? Nanti kalau kamu sudah buka Canva-nya, nah, kamu tulis sini undangan pesta ulang tahun. Nah, di sini ada beberapa konten-kontennya ya, ada beberapa belangko-belangkonya, silakan kamu pilih dan gunakanlah dengan kalimat yang efektif ya. Gitu. Yang ketiga, muatan PPKN KD 33 dan KD 43, nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Artinya apa? Pancasila sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi arti Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila adalah sebagai sumber dan dasar segala aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Artinya, Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pemersatu bangsa. Ini apabila kita jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Yang terakhir,
Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila memberikan corak dan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Nah, itulah nilai-nilai luhur Pancasila yang berkembang di masyarakat. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa. Dan terakhir, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Nah, dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia tersebut, dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadikan landasan hidup bermasyarakat di Indonesia. Hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas bangsa Indonesia. Ya, apa tuh kira-kira? Yang pertama ini adalah gotong royong. Ini merupakan ciri khas dari budaya bangsa Indonesia. Ya, yang ketiga adalah musyawarah, juga adalah ciri khas dari budaya khas bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah toleransi. Ya, nah, ketiga budaya ini merupakan nilai-nilai luhur Pancasila yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada gotong royong, selalu bermusyawarah, dan toleransi. Nah, silakan buat tugas dalam bentuk video kerja bakti bersama keluargamu dengan tema gotong royong dan unggah di channel YouTube kalian masing-masing. Waktu pengumpulan ditunggu hingga minggu depan. Baiklah, itu saja dari Pak Guru Walan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari Pak Guru Walan, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.